Alhamdulillah, hari ini ada progres terbaru di SIG-NG untuk bantuan sosial reguler. Nah, kalau ngomongin bansos reguler, ini pasti antara PKH dan BPNT. Nah, ini ada progres terbaru di SIG-NG di kolom keterangan SP2D ya, sudah terisi keterangan. Nah, kira-kira keterangannya apa? Dan ini ada keterangannya di akun milik supervisor. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama ya bantuan PKH atau BPNT tahap 1 ini akan cair? Nah, karena ini kemarin juga ada informasi yang sempat ramai di mana kartu KKS-nya ini terisi saldo bantuan. Nah, itu terlihat jelas ya dengan keterangan bantuan dari pemerintah. Nah, kalau kartu KKS, kalau bukan PKH ya BPNT. Akan tetapi untuk tahap berapa nanti akan kita bahas. Karena ini cairnya di bulan Februari atau awal bulan Februari. Nah, akan kita bahas juga terkait ada bansos yang ditunda penyalurannya. Nah, kira-kira bansos apa ini? Akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Nah, malam hari ini baru saja ada informasi progres terbaru di SIG-NG. Ada keterangan di kolom SP2D ya. Nah, kira-kira untuk bansos yang jenis apa ini yang sudah ada keterangannya dan apa kira-kira keterangannya? Nah, itu terupdate-nya di akun SIG-NG milik supervisor. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama ya sampai ke SI, dan juga apakah ada yang sudah ngecek saldo bantuan di KKS-nya ya, karena kemarin itu ada KKS yang baru saja cair bantuannya, di mana di situ tertulis jelas ya bantuannya dari pemerintah ya, dan itu KKS BNI ya. Kira-kira bantuan apa dan untuk tahap berapa nanti akan kita bahas. Termasuk juga ada salah satu bansos yang ditunda penyalurannya ternyata di tahap 1 tahun 2025 ini. Nah, bagaimana info selengkapnya? Simak terus sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, nggak terasa ya, kita sudah di tanggal 5 bulan Februari tahun 2025. Nah, bagaimana kabar update atau progres terbaru untuk bansos reguler, baik PKH atau BPNT tahap 1 tahun 2025 ini? Nah, tentunya ya, yang sudah banyak yang diketahui ya oleh para sobat YouTube semua, di mana untuk PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2025 ini, keterangan di SIG-NG ya, baik final closing maupun di akun supervisor ya, ini menunjukkan penyaluran tahap 1 ini kemungkinan akan disalurkan untuk 3 bulan, Januari, Februari, Maret 2025. Ini berbeda dengan di tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya itu kan mekanisme penyaluran ada yang melalui KKS, ada yang melalui POS. Namun tahap 1 ini memang belum jelas apakah sama kayak tahun kemarin, ada yang lewat KKS, ada yang lewat POS, atau bisa saja atau mungkin saja nanti akan dilewatkan KKS semua ya dengan burekol mungkin ya. Jadi seperti itu. Karena di SIG-NG memang belum muncul juga keterangan apakah lewat POS atau akan burekol lewat KKS. Nah, apapun itu ya, cair lewat apapun itu, yang penting bantuannya kan bisa cair untuk tahap 1 ini. Karena untuk tahap 1 ini ya, pencairan bansos PKH BPNT dasarnya itu masih mengacu kepada data DTKS. Walaupun data DTKS ini kayaknya sudah berakhir dan nanti akan diganti dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, tapi untuk tahap 1 ini masih mengacu di data DTKS. Nah, untuk data tunggal sosial ekonomi nasional nanti akan berlaku kemungkinan untuk di tahap selanjutnya, yakni tahap 2 dan seterusnya ya.
Nah, nanti kira-kira nama Anda masih aman atau tidak ya di data tunggal sosial ekonomi nanti. Karena kan DTKS ya, DTSEN, data tunggal tersebut itu perpaduan antara data DTKS, kemudian hasil Reksosek dan P3KE. Nah, siapa tahu hasil Reksosek menunjukkan Anda sudah tidak masuk di dalam garis kemiskinan. Nah, nanti pasti akan dievaluasi, akan diverifikasi ya terkait hal itu. Nah, kemudian untuk PKH dan BPN tahap 1 tahun 2025 ini kemarin itu sudah sampai proses verifikasi rekening. Bahkan sudah ada yang rekeningnya berhasil. Nah, kira-kira malam hari ini sudah sampai sejauh mana? Apakah sudah ada progres terbaru? Nah, ini baru saja saya mendapatkan informasi ya di keterangan SP2D atau di kolom SP2D di akun milik supervisor. Kalau akun milik supervisor ini di Tingkatan Kabupaten ya, Dinas Sosial. Nah, itu sudah ada progresnya. Nah, kira-kira sampai sejauh mana ya? Nanti akan kita bahas ya. Namun terlebih dahulu saya akan menginformasikan ada salah satu bansos yang ternyata ini ditunda. Nah, ini sudah diumumkan resmi ya. Kenapa kok bisa ditunda dan bansos apa itu? Nah, mungkin Sobat YouTube sudah mengetahui dari channel yang lain mungkin ya, atau dari informasi yang lain bahwasanya bulan Januari dan Februari ini ada salah satu bansos yang sebenarnya itu sudah diwacanakan untuk diperpanjang ya hingga bulan Juni tahun 2025, akan tetapi ternyata ditunda karena memang Januari kemarin belum ada sama sekali daerah yang menyalurkan bansos tersebut. Nah, bansos tersebut adalah bantuan sosial cadangan beras 10 kg dari Bulog ya. Nah, ini kan rencananya diperpanjang ya Januari hingga Juni, akan tetapi ternyata ya di Januari dan Februari ini dan mungkin bahkan beberapa bulan ke depan ini masih ditunda penyalurannya. Nah, sampai kapan ya kita tunggu saja nanti. Kenapa kok ditunda? Alasannya kenapa? Karena di bulan-bulan ini ya, di awal tahun ini produksi beras itu nanti musim panen ya, musim panen. Jadi untuk menstabilkan harga beras, nah jadi bantuannya ditunda dulu, di stop dulu ya. Nanti mungkin akan dilanjutkan ketika mungkin bukan dalam artian itu tidak pada musim panen ya, musim panen padi ya jelasnya. Nah, itu alasannya kenapa kok ditunda penyalurannya ya. Jadi ya nggak usah berkecil hati ya, walaupun berasnya ditunda. Nah, tapi kan di antara bulan Februari dan Maret ini kan ya, ini kan akan ada penyaluran PKH dan BPNT tentunya untuk tahap 1. Selain itu juga mungkin ada bansos non-reguler lain atau komplementer lain yang mungkin masih bisa didapatkan ya di awal-awal tahun ini ya. Seperti PIP untuk alokasi 2024 bagi yang belum cair ya. Kemudian mungkin bantuan-bantuan yang lainnya seperti BLT dana desa ya bagi warga masyarakat tentunya. Nah, untuk bantuan yang lain seperti BLT yang hasil pengalihan dari subsidi BBM atau BLT BBM ini masih belum diumumkan ya. Jadi yang jelas yang sudah resmi diumumkan untuk ditunda itu beras 10 kg. Akan tetapi BLT BBM ini masih belum diumumkan ternyata ya oleh Presiden langsung. Jadi harap bersabar ya. Mungkin nanti kalau sudah DTSEN selesai mungkin nanti baru bisa diumumkan ya untuk BLT subsidi BBM tersebut apakah jadi atau tidak di tahun ini ya. Ya semoga saja jadi ya. Nah, Sobat YouTube, ini berulang kali ya. Dari Kementerian Sosial ini nanti akan meninstruksikan, menugaskan kepada para pendamping di seluruh Indonesia termasuk wilayah Anda ya. Nah, nanti itu ya untuk data tunggal sosial ekonomi ini rencananya ini ya, ini harus dituntaskan atau mungkin sudah final ini ya di bulan Februari ini. Nah, nanti tahap kedua itu mengacu ke data tunggal tersebut. Nah, di data tunggal tersebut nanti intervensinya itu ada 3 golongan. Seperti yang sudah saya sebutkan di video saya sebelumnya, ya. Jadi ada perlindungan sosial, ada rehabilitasi sosial, dan ada pemberdayaan. Nah, ini nanti yang akan digraduasi itu masuk pemberdayaan. Ya, jadi itu khusus biasanya sasarannya itu para KPM usia produktif, usia muda,
akan dialihkan ke pemberdayaan. Kalau pemberdayaan berarti ya biasanya dalam bentuk usaha. Ya seperti itulah kurang lebih ya. Jadi jangan khawatir kalau mungkin Anda nanti digraduasi, itu juga akan perlahan-lahan biar Anda bisa mandiri ya. Ya mungkin dengan usaha-usaha itu nanti ya, biar tidak ketergantungan terhadap bansos ya. Jelas kalau masih miskin ya nggak mungkin akan digraduasi ya. Tapi itu tadi sasarannya itu usia muda produktif yang mungkin sudah lama dapat bantuan PKH dan akan edukasi untuk berwirausaha ya. Ya semoga saja bisa dikasih modal juga nanti ya. Nah itu ya Sobat YouTube, terkait mengenai update progres terbaru di SIG-NG untuk PKH dan BPNT tahap 1 ini. Nah, ini di akun milik supervisor ya. SP2D-nya itu sekarang sudah ada keterangan, tapi keterangannya itu belum SI ya. Kalau belum SI ya berarti ya harus menunggu SI dulu ya. Jadi perkiraannya kalau nanti sampai ke SI ya, itu bisa saja akhir Februari atau mungkin awal Maret ya, sekitar bulan itulah ya. Nah, tapi di akun milik pendamping dan operator ya, untuk periode Januari-Maret 2025 baik PKH maupun BPNT, untuk di view BNBA ya nama-namanya itu masih belum ada ya, masih belum update, hanya ada di final closing ya. Tapi di final closing tersebut itu biasanya juga sudah bisa diketahui ya siapa saja KPM PKH yang akan cair, karena sudah ada nominalnya dan komponen-komponen yang sudah dievaluasi. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.